Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pou, kelas A2 Keperawatan semester 1, mahasiswa keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Latar belakang. Teori keperawatan telah menjadi topik populer di abad ini karena telah membantu dalam pertumbuhan dan perluasan literatur serta pendidikan keperawatan profesional. Teori keperawatan mulai mendapatkan perhatian bahwa keperawatan adalah disiplin hanya pada tahun 1900-an dengan Florence Nightingale di garis depan. Keperawatan mulai berkembang pada tahun 1950-an sebagai profesi yang didirikan berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang diturunkan melalui program pendidikan, pemagangan, dan pedoman prosedur rumah sakit. Pada 1980-an, fokus bergeser dari pengembangan teori keperawatan global ke pendekatan pengembangan teori keperawatan metaparadigma keperawatan. Foucault memberikan 4 konsep keperawatan global yang memberikan gambaran umum tentang struktur organisasi untuk kerangka kerja keperawatan yang berlaku dan memperkenalkan bagaimana menyusun kerja teori individu dalam struktur pengetahuan yang bermakna. Teori adalah kumpulan ide-ide yang bersatu untuk menghasilkan suatu pola atau pernyataan yang benar yang menjelaskan suatu proses, suatu peristiwa atau suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang telah dilihat tetapi tidak ada bukti yang mutlak atau langsung. Teori filosofis, teori besar, teori keperawatan, teori tentang menengah, dan teori praktik adalah semua tingkat teori dalam pengembangan teori keperawatan. Dalam upaya untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena dalam model, beberapa teori telah diturunkan dari setiap model konseptual. Sejarah singkat ini dapat memberikan wawasan tentang sejarah dan konteks pemikiran dan paradigma keperawatan. Penggunaan model, teori, dan konsep keperawatan kelas menengah untuk pemikiran dan tindakan praktik keperawatan menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perawatan yang sangat baik di semua bidang praktik keperawatan. Ciri Midland Range Theory. Menurut MC Kena HP 1997, bisa digunakan secara umum pada berbagai situasi, sulit mengaplikasikan konsep ke dalam teori, tanpa indikator pengukuran, masih cukup abstrak, konsep dan proposisi yang terukur, inklusif. Menurut Melis A.I. 1997, ruang lingkup yang terbatas memiliki sedikit abstrak, membahas fenomena atau konsep yang lebih spesifik, merupakan cermin praktek administrasi, klinik, pengajaran. Menurut Wall 1996, konsep dan proposisi spesifik tentang keperawatan mudah diterapkan, bisa diterapkan pada berbagai situasi. Proposisi bisa berada dalam suatu rentang hubungan sebab akibat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil,
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.